Hai semuanya, hari ini aku akan menjelaskan tentang budidaya rumput laut Capapicus alvarezi yang termasuk alga merah sebagai sumber senyawa antioksidan. Nah, ini adalah outline dari yang akan aku jelaskan. Ada pendahuluan, teknik budidaya, pembahasan, dan kesimpulan. Kita ke pendahuluan dulu ya teman-teman. Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang tinggi memiliki sumber daya laut yang kaya dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Menurut data KKP 2022 menunjukkan produksi rumput laut di Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 7,14%. Indonesia mampu menghasilkan rumput laut mencapai 11,6 juta ton pada tahun 2016 dan berkontribusi sebesar 40% dari total produksi dunia yang mencapai 30 juta ton. Karena rumput laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, rumput laut banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk sektor farmasi, kosmetik, pangan, dan lainnya. Budidaya rumput laut menjadi usaha yang potensial untuk dikembangkan mengingat luasnya lahan yang tersedia yaitu mencapai 1,2 juta ha dan baru termanfaatkan sekitar 2,2%. Nusa Tenggara Barat atau NTB menjadi wilayah sentra pengembangan rumput laut di Indonesia. Dilihat secara geografis, NTB memiliki karakteristik laut yang sangat mendukung untuk menunjang kegiatan budidaya. Jenis Capapicus alvarezi berpotensi besar untuk dikembangkan di kawasan ini. Apa sih rumput laut Capapicus alvarezi? Capapicus alvarezi masuk dalam golongan Rhodopeaceae atau alga merah yang terdapat tonjolan serta duri, talus yang tipis, serta cabang yang tidak beraturan, berwarna hijau maupun kemerahan dan berwarna kecoklatan apabila kering. Rumput laut ini dapat dikonsumsi secara langsung, digunakan dalam bidang kesehatan, industri kecantikan, dan industri lainnya. Capapicus alvarezi kaya akan pigmen fotosintesis dan pigmen lainnya, yaitu klorofil A, alfa-karoten, B-karoten, vicobilin, neoxanthin, dan zeantin. Rumput laut juga mengandung senyawa bioaktif yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Wijaya 2025 menyatakan bahwa rumput laut memiliki beberapa aktivitas seperti antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Apa itu metode longline? Metode longline merupakan teknik budidaya rumput laut dengan cara membudidayakannya di kolom air atau eupotik dekat permukaan perairan dengan menggunakan tali panjang yang dibentangkan dari satu titik ke titik yang lain, biasanya sepanjang 25-50 meter. Pada metode ini, bibit rumput laut diikat pada tali tersebut sehingga tumbuh menggantung di air dekat permukaan, memanfaatkan penetrasi cahaya matahari yang cukup untuk fotosintesis. Selanjutnya, teknik budidaya. Budidaya rumput laut Capapicus alvarezi menggunakan metode longline memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama dibutuhkan tali utama yang digunakan sebagai tali panjang untuk menggantung bibit rumput laut dan membuat garis penanaman. Tali pengikat untuk mengikat bibit rumput laut pada tali utama. Pelampung utama, pelampung pembantu, jangkar atau pemberat untuk menahan konstruksi longline agar tetap pada lokasi budidaya yang diinginkan. Gunting atau pisau, meteran, dan bibit rumput laut sebagai bahan tanaman utama. Ini adalah tahapan budidaya rumput laut dengan metode longline. Yang pertama, persiapan media dan lokasi. Dipilih lokasi perairan yang memiliki kedalaman dan kondisi air yang sesuai, seperti perairan yang jernih dengan arus sedang dan tidak terlalu bergelombang. Disiapkan konstruksi longline berupa tali panjang yang dibentangkan dari satu titik ke titik lain dengan bantuan pelampung dan jangkar untuk menjaga posisi tali tetap stabil di permukaan air. Yang kedua, penanaman bibit. Digunakan bibit rumput laut berupa potongan talus muda berumur sekitar 25-30 hari yang sehat dan bebas dari hama atau penyakit. Bibit kemudian dipotong dengan ukuran tertentu agar mudah diikat pada tali longline. Tahap ketiga yaitu penanaman. Bibit rumput laut diikat secara horizontal pada tali longline dengan jarak tertentu agar mendapatkan ruang tumbuh yang optimal. Tali bibit yang sudah terisi kemudian digantungkan pada tali utama yang sudah dipasang di perairan. Biasanya pada kedalaman dekat permukaan air agar mendapat cahaya matahari yang cukup. Tahap keempat yaitu pemeliharaan dan pengawasan. Dilakukan pengawasan rutin untuk memastikan bibit tetap menempel dan tumbuh dengan baik, serta membersihkan tali dari organisme pengganggu seperti rumput laut liar, epiphet, atau hewan yang merusak. Diperiksa kondisi lingkungan seperti suhu, salinitas, dan kejernihan air secara berkala. Jika kondisi cuaca buruk seperti ombak besar dan angin kencang, dilakukan pengawasan lebih sering untuk mencegah kerusakan tali atau hilangnya bibit. Yang terakhir ada pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah rumput laut mencapai ukuran optimal, biasanya setelah 45 hingga 60 hari budidaya. Rumput laut dipotong dari tali dan sebagian bibit disisakan untuk rotasi tanam berikutnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yuk teman-teman. Apa sih kelebihan dan kekurangan metode longline?
Metode longline banyak digunakan karena alat dan bahan yang dibutuhkan mudah didapatkan, serta tahan lama, sederhana, dan ekonomis. Keunggulan metode ini antara lain tanaman rumput laut mendapatkan sinar matahari yang cukup, tahan terhadap perubahan kualitas air, bebas dari serangan hama pada dasar air, pertumbuhan lebih cepat, serta kualitas hasil yang baik. Teknik longline memungkinkan budidaya dengan skala yang besar. Teknik longline juga memiliki kekurangan. Apa sih kekurangannya? Yaitu memiliki kelemahan terkait kerentanan terhadap cuaca yang buruk, serangan hama, dan keterbatasan lokasi budidaya. Berapa sih kedalaman perairan yang bagus untuk metode longline? Metode longline biasanya digunakan di perairan laut dangkal dengan kedalaman optimal berkisar antara 25 hingga 60 cm. Penelitian menunjukkan bahwa kedalaman terbaik untuk pertumbuhan rumput laut dengan metode ini adalah sekitar 25 hingga 30 cm. Tetapi semakin dalam dari 60 cm, pertumbuhan rumput laut cenderung menurun akibat penetrasi cahaya yang berkurang dan sirkulasi oksigen yang menurun. Bagaimana sih pengaruh teknik longline pada senyawa antioksidan pada rumput laut? Penggunaan metode longline berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan kandungan senyawa bioaktif, termasuk senyawa antioksidan. Metode longline menghasilkan bobot rumput laut yang lebih besar dan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lain. Kandungan antioksidan pada Kapapicus alvarezi dipengaruhi oleh kondisi habitat dan parameter lingkungan di lokasi budidaya. Efek dari eksplorasi berlebih terhadap rumput laut. Populasi rumput laut, permanen rumput laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan populasi rumput laut secara drastis. Sebagai sumber makanan utama, banyak organisme seperti ikan dan krustasea bergantung pada rumput laut sebagai rantai makanan laut. Penurunan populasi rumput laut juga dapat menurunkan kualitas air laut dengan meningkatkan risiko erosi dan banjir di wilayah pesisir. Rumput laut juga berkontribusi dalam menyerap karbon dioksida, sehingga penurunannya dapat mempercepat perubahan iklim. Dari sisi sosial dan ekonomi, eksploitasi berlebihan mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada rumput laut, serta mengurangi potensi ekonomi dari sumber daya laut. Oleh karena itu, pengelolaan rumput laut yang bijaksana dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Dan yang terakhir, kesimpulan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan rumput laut, terutama Kapapicus alvarezi yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak digunakan di industri farmasi, pangan, dan kosmetik. Produksi rumput laut di Indonesia menyumbang persentase signifikan terhadap produksi global dan terus bertambah karena tingginya permintaan. Metode budidaya longline yang umum digunakan terbukti efisien, memberikan pencahayaan optimal, pertumbuhan cepat, dan kualitas hasil yang baik. Meskipun rentan terhadap cuaca ekstrem dan hama, selain mendukung pertumbuhan, metode ini juga meningkatkan kandungan senyawa bioaktif seperti antioksidan dalam rumput laut. Namun, eksploitasi berlebihan dapat merusak ekosistem laut dan berkelanjutan lingkungan pesisir. Sehingga praktik budidaya yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga manfaat ekonomi dan ekologi jangka panjang. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan, bisa di-scan di sini ya. Dan sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, bisa dikomen di kolom komentar di bawah. Terima kasih.